Pemirsa, Anda kembali menyimak program White Shot dan kali ini kami hadir langsung dari depan kantor KPU Surabaya. Saya Rifai Pamoni mewakili teman-teman yang berada di studio Metro TV di Jakarta. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait dengan apa yang menjadi dinamika politik di kota Surabaya terkait jelang pemilihan kepala daerah Surabaya yang sedianya akan berlangsung Desember 2015. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa apabila drama politik terus terjadi di kota Surabaya terkait dengan masa pendaftaran yang terus-menerus menghasilkan hanya satu pasangan calon, yaitu petahana Tri Risma hari ini dan juga Wisnu Saktibuwana, maka akan terjadi penundaan pilkada hingga 2017. Namun hari ini warga kota Surabaya yang sebagian besar mayoritas mengharapkan agar pilkada tidak tertunda mungkin bisa bernafas lebih lega karena sudah ada lagi pasangan calon yang mendaftar di tahap ketiga untuk masa penambahan pendaftaran pilkada di KPU Surabaya, yaitu Rasio dan juga Lucy Kurniasari. Namun sebelum sampai di titik ini, banyak sekali dinamika yang terjadi di kota Surabaya terkait dengan pilkada serentak. Dari awalnya, sebelum petahana Tri Risma hari ini dan juga Wisnu Saktibuwana mendaftar di KPU Surabaya, sudah ada kekuatan-kekuatan partai politik yang kemudian berkoalisi dan bekerja sama. Dimulai dari koalisi Majapahit yang terbukti hingga saat ini juga belum mendaftarkan pasangan calonnya. Kemudian hadir Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional yang mendaftarkan pasangan calonnya, dan kemudian diakhiri hingga hari ini Rasio dan juga Lucy Kurniasari. Kita akan melihat dulu langkah panjang atau perjalanan panjang dari drama politik di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya. Drama Pilkada Surabaya dimulai sejak terbentuknya Koalisi Majapahit yang terdiri dari 6 parpol, PKS, Golkar, PKB, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat pada akhir Juni yang lalu. Sejak awal, mereka menyatakan ingin mencari sosok tangguh yang bisa menandingi popularitas dari Tri Risma hari ini sebagai calon wali kota Surabaya. Sampai pendaftaran KPU Surabaya ditutup pada 26 Juli 2015, tidak ada pasangan lain yang mendaftar selain incumbent Tri Risma hari ini dan Wisnu Saktibuwana yang hanya didukung oleh PDI Perjuangan saja. Sampai akhirnya KPU Surabaya memperpanjang waktu pendaftaran tahap 2 sampai 3 Agustus 2015. Dan muncullah nama Dimam Abror, mantan wartawan yang berpasangan dengan Haris Purwoko, Ketua Pemuda Pancasila Surabaya yang mendaftar di KPU. Pasangan ini didukung oleh PAN dan Partai Demokrat. Tetapi siapa sangka pasangan ini gagal karena Haris Purwoko tiba-tiba kabur dan membatalkan niatnya menjadi peserta pilkada. Di masa perpanjangan pendaftaran ketiga 11 Agustus 2015, mendaftarlah Rasio, mantan Sekda Provinsi Jawa Timur, dan Dimam Abror yang kini turun menjadi calon wakil wali kota. Drama berlanjut, pasangan ini juga gagal karena KPU Surabaya menyatakan Dimam Abror tidak memenuhi syarat atau TMS. Salah satunya karena rekomendasinya yang berbentuk scan tidak identik dengan surat rekomendasi asli. Hingga akhirnya di masa perpanjangan keempat, 8 September hari ini, Partai Demokrat dan PAN memutuskan mencalonkan kembali Rasio yang kali ini dipasangkan dengan Lucy Kurniasari, mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kita tunggu saja apakah pasangan Rasio Lucy ini bisa lolos verifikasi KPU Surabaya atau kembali bernasib malang, gagal dalam pencalonan dan membuat Tri Risma hari ini dan Wisnu Saktibuwana kembali menjadi calon tunggal. Dari Surabaya, Tim Liputan Metro TV. Pertanyaannya saat ini, apakah pasangan Rasio dan juga Lucy Kurniasari akan betul-betul lolos dari proses verifikasi yang tentunya masih akan dilakukan oleh KPU Surabaya setidaknya 1 hingga 2 minggu ke depan. Kita doakan saja karena Pak Rasio sudah melalui tes kesehatan dan seluruh berkasnya hampir bisa dikatakan memenuhi syarat. Namun Ibu Lucy Kurniasari sebagai bakal calon wakil wali kota masih harus melalui tes kesehatan. Saya telah bersama dengan Rasio dan juga Lucy Kurniasari. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Rifai. Dan tentunya kita harus mengucapkan selamatlah Pak Rasio untuk kedua kalinya. Anda terus berjuang untuk maju sebagai bakal calon wali kota hari ini ke KPU Surabaya dengan bakal calon wakil wali kota yang baru. Selamat Bu Lucy. Terima kasih juga tadi Bapak sebenarnya mengizinkan kami untuk berbincang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tadi di program sebelumnya. Pak Zulkifli mengatakan bahwa keseriusan dari Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional dibuktikan hari ini. Anda juga sepakat dengan hal ini? Ya, sangat sepakat sekali karena komitmen ini ditunjukkan dengan kehadiran beliaunya. Bang Zul hadir, sekjennya hadir, wakil ketua umumnya hadir, itu dari Partai Amanat Nasional. Dari Demokrat juga seperti itu, sekjennya hadir, Pak Edi Pramono hadir, kemudian bendahara umumnya, pendumnya, kemudian wakil sekretaris jenderalnya hadir. Itu adalah bukti keseriusan partai dalam rangka melaksanakan demokratisasi di Surabaya. Oke. Dari seluruh proses panjang, bisa kita katakan Pak Rasio berproses dengan seluruh pasangan calon
lalu juga Anda berkomunikasi dengan partai politik. Seoptimis apa saat ini posisi Anda? Ya, saya optimis bahwa persyaratan yang diperiksa oleh KPU tadi lengkap, karena KPU sudah memberikan informasi pada kita semuanya. Hanya Mbak Lucy memang belum tes kesehatan. Saya yakin tes kesehatan bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, perlu waktu 2 hari aja lah, tidak terlalu sulit, tapi harus dilakukan. Karena itu adalah persyaratan dari PKPU-nya seperti itu, ya harus kita lakukan seperti itu. Ya. Ibu Lucy, kalau pertanyaannya tes kesehatan, untuk singkat saya tanya, Anda sehat saat ini? Sangat sehat. Sangat sehat, jadi tidak sekedar sehat, Anda sangat sehat. Mungkin besok atau 2 hari ke depan Anda akan melakukan tes kesehatan. Bagaimana persiapan Anda? Iya, saya rasa lebih cepat lebih baik. Jadi besok saya siap untuk melakukan tes kesehatan. Cuman kurang 1 itu aja. Cuma kurang 1. Kalaupun besok diperintahkan untuk tes kesehatan, Anda siap begitu? Siap. Kita mundur sedikit, Ibu Lucy. Memasukkan nama Anda, Lucy Kurniasari, mantan anggota DPR RI dari wilayah pemilihan Jawa Timur, tentunya melalui berbagai proses. Pak Rasio pernah bertemu dengan kami, sebenarnya banyak nama yang digodok begitu. Anda yang paling tepat untuk mendampingi Pak Rasio. Apa yang menjadi kesiapan Anda secara berkas, mungkin administrasi, ataupun mungkin dari latar belakang Anda? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, jadi walaupun saya dalam 3 hari ya, praktis 3 hari, jadi setelah pemberitahuan secara resmi oleh Ketua DPD Demokrat, saya langsung mengurus berdasar, jadi pengalaman dari sebelumnya, saya lebih teliti. Jadi Pak Rasio juga kita sempat berkomunikasi agar saya lebih teliti, jangan sampai ada kegagalan ketiga kali. Oke, jangan sampai ada berkas yang terlewat seperti itu ya, walaupun Anda sudah yakin bahwa ijazah oke, lalu Anda juga punya mungkin bisa kita katakan jaminan bebas tanggungan pajak juga oke, begitu ya. Nah, rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat tentunya sangat penting. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan 2 partai ini, khususnya Partai Amanat Nasional? Kalau yang kita ketahui Anda kader Partai Demokrat, itu sudah pasti. Bagaimana komunikasi Anda dengan PAN? Untuk urusan rekomendasi itu domennya DPP dan DPD. Jadi untuk hal ini saya langsung mendapat tugas dari kedua partai politik tersebut. Jadi saya siap menjalankan tugas atas rekomendasi tersebut. Jadi karena Anda kader partai, ini sudah menjadi tugas, apapun yang menjadi perintahnya Anda jalani? Iya, siap. Oke, bagaimana dengan keluarga? Keluarga, karena ini perintah partai, tugas partai, keluarga harus mendukung. Harus mendukung. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana dukungan warga Surabaya. Ini bicara dengan dukungan warga Surabaya, Pak Rasio, Anda juga pada saat yang sama seperti ini, beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu lah, belum sampai, Anda datang bersama dengan bakal calon wali kota yang lain. Anda masih tetap pada posisi yang sama bahwa Anda yakin Anda bisa memberikan persaingan yang cukup imbang dengan calon petahana? Hidup itu harus optimis, jadi nggak bisa orang hidup kemudian mengeluh, pesimis. Allah tidak suka pada orang-orang yang senantiasa pesimis. Kita berdoa, tapi juga berupaya sekuat tenaga. Kami bersama-sama dengan partai, baik itu PAN-nya, baik itu Demokratnya, bekerja secara all out dalam rangka memenangkan pilkada di Kota Surabaya ini. Bekerja secara all out, itu baru hal-hal yang makro. Bagaimana dengan hal yang mikro terkait dengan program-program yang akan dilakukan untuk warga Kota Surabaya? Kita coba ungkap nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Wachat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.